Para runten, akang-akang dan nona-nona, gimana kabarnya? Token listrik masih aman? Kuota masih banyak? Rumput tetangga masih lebih hijau dari rumput lapang futsal? Jadi, channel ini akan membahas film-film yang saya gemari dan kalian sukai. Mau itu film romantis, komedi, aksi, atau yang berlumuran getih sekalipun. Dari film yang layak ditonton sampai yang layak dihujat. Jadi, jangan diambil serius. Semua ini hanya titipan dan hiburan. Selamat menikmati. Udut ada, kopian aman, duit nothing mah, aduh aing. Oke, video ini akan menceritakan alur film dengan judul Amuse tahun 2012 atau judul Koreanya adalah Eungyeok. Film ini menceritakan kisah percintaan gadis SMA dengan seorang abah-abah berumur 70-an yang tidak se-beautiful terdengarnya. Oke, siapkan udut, cikopi, dan hati untuk menikmati video ini. Selamat menikmati. Di awal film, kita diperlihatkan pemandangan sebuah rumah yang dipenuhi dengan pepohonan. Lalu, ada seorang yang sedang menggunting amplop yang isinya adalah buku. Yang entah judulnya apa, karena saya tidak paham. Lalu, si kakek membacanya di ruangan yang dipenuhi dengan tumpukan buku. Dan si kakek pun tertidur. Oh iya, si kakek ini bernama Lee Jok Yo. Karena saya balelol menyebut nama beliau, kita panggil saja dengan si Abah bela ya. Lanjut, keesokan paginya kita disuguhi kembali pemandangan seekor burung. Burung? Burung apa tuh man? Oke, beralih ke scene selanjutnya, kita diperlihatkan seorang pemuda tampan dan rupawan yang sepertinya sedang menggelar konferensi pers atau launching lebih tepatnya. Pria tampan ini bernama Seo Ji-woo yang ternyata adalah murid dari si Abah yang sebelumnya. Lanjut, ketika pulang berbelanja, si Abah dikejutkan oleh sesuatu yang putih dan mulus. Aduh, alah mulus guys teteh. Yang ternyata si ade gemes ini nyasar setelah nemuin tangga di hutan yang masuk ke pekarangan rumah si Abah. Keesokan harinya, si ade manis yang bernama Han Eun-gyo ini menjadi tukang bersih-bersih di rumah si Abah. Sasapu lah, ngepel lah, cuci piring, cuci baju, trading forex, nambang bitcoin, ya pokoknya mas semua kerjaan rumah tangga yang sebelumnya dikerjain sama si Ajiwo sekarang dikerjain sama si Neng Eun-gyo. Nah, kenapa si Neng Eun-gyo bisa jadi babu di rumah si Abah? Jadi di malam sebelumnya si Ajiwo ketemu sama si Neng Eun-gyo, terus minta buat kerja di rumah si Abah, dan begitulah yang terjadi. Lalu pada suatu malam dengan hujan lebat, terlihat si Abah sedang bobo lelap di kasurnya. Tak lama beliau terbangun karena mendengar suara si Neng Eun-gyo dari luar yang sudah basah kuyup. Singkat cerita, si Neng Eun-gyo meminta izin si Abah untuk menginap di rumahnya. Aduh anjing teh. Singkat cerita, si Neng Eun-gyo minta izin si Abah untuk menginap di rumahnya karena sebelumnya si Neng Eun-gyo dicabok sama mamahnya. Jadinya doi gak bisa pulang ke rumah. Di pagi harinya, si Abah terbangun di kasurnya dan merasa ada yang janggal. Ternyata ada sebongkah wanita yang terlelap yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Neng Eun-gyo. Lalu terjadi adegan intip mengintip. Kalau ini mas saya juga suka tuh bah. Lanjut, si Abah yang sedang menikmati gunung indah tiba-tiba kaget karena ada yang masuk ke rumahnya. Yang ternyata itu adalah si Jiwo. Sontak si Abah langsung ngibrit ke ruangan kerjanya. Di ruangan lain, si Jiwo dikagetkan karena melihat Neng Eun-gyo keluar dari kamar tidur si Abah. Lalu mereka membuat sarapan untuk si Abah dan si Jiwo
mengatakan ke si Abah kalau si Neng ini masih anak sekolah. Lalu meminta si Abah jaga jarak dengannya. Next, mereka menaiki sebuah gunung yang saya juga nggak tahu sebenarnya mereka ngapain. Lalu ada kejadian unik dan lucu di mana cermin yang dipakai Neng Engyo terjatuh dan si Abah dengan gentlenya mengambil cermin tersebut. Bisa si Abah. Nah, keesokan harinya terlihat si Abah sedang mencuci mobil dan terdengar Neng Engyo memanggil namanya sambil berlari. Abah, Abah, dalam bahasa Korea tentunya, ada orang mata apal. Aduh, teh. Lanjut. Yang ternyata bermaksud untuk membuatkan tato yang sama yang ada di opai si Neng Engyo. Awalnya si kakek menolak, tetapi ya karena cinta, akhirnya si kakek pun setuju. Dan dikarenakan posisi muka si Abah yang sangat strategis dengan opai si Neng Engyo, membuat fantasi liar si Abah keluar. Dalam lamunannya, si Abah kembali menjadi muda dan berlari-lari seperti heli. Guk guk guk. Bersama Engyo. Dan terjadilah adegan yang semua kita nantikan. Enak-enak. Merasa mendapatkan inspirasi, si Abah langsung menuangkan khayalannya ke dalam sebuah tulisan. Kata per kata ditulis dengan lancar sambil membayangkan adegan yang terngiang dalam benaknya. Nah, catatan ya, Engas dapat memberikan Anda inspirasi dan motivasi dalam bekerja. Next, di lain cerita, kita diperlihatkan si Jiwo yang sedang stres karena novel yang sedang ia kerjakan tidak berjalan lancar. Lalu si Jiwo berinisiatif telepon Neng Engyo untuk datang ke apartemennya. Pas datang malah dimarah-marahin atuh. Katanya kalau si Engyo ini sudah menodai dan merusak kesucian si Abah. Jadinya si Jiwo menyuruh Engyo untuk menjauhi si Abah. Lalu di scene selanjutnya, kita diperlihatkan sebuah bujur. Iya, bujur Neng Engyo yang sedang merapihkan meja kerja si Abah. Dengan maksud meminta maaf atas kejadian semalam, si Jiwo mengajak Engyo mengobrol dan bercanda. Modus anjing. Yang mengakibatkan jatuhnya meja yang menjadi tempat penyimpanan naskah buku yang sudah dikerjakan si Abah berdasarkan pengalamannya bersama Neng Engyo. Nah, di malam harinya ternyata si Jiwo mengambil naskah buku dan membacanya sampai meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian, editor buku si Jiwo menghampiri rumah si Abah untuk memberitahu kalau penjualan novel The Heart karya Jiwo laku keras sampai terjual 830 ribuan kopi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si editor bilang kalau si Jiwo membuat cerita pendek yang sangat bagus dengan judul Engyo, yang tidak lain itu adalah naskah si Abah. Sontak si Abah kaget lalu mencari toko buku untuk mencari cerpen yang disebutkan. Keesokan harinya, si Jiwo dipanggil untuk menemui si Abah di rumahnya. Yang tentunya si Jiwo tahu apa yang dibicarakan oleh si Abah, dan benar aja si Abah marah dan kecewa sampai nyebut si Jiwo adalah pencuri karena telah mempublikasikan naskah tanpa seizinnya. Tetapi si Jiwo beralasan ini untuk melindungi kehormatan si Abah sebagai penulis yang sangat dihormati. Dikarenakan isi cerita tersebut menggambarkan tentang hayalan-hayalan si Abah bersama wanita yang bernama Engyo yang dirasa bakal merusak nama baiknya. Di saat amarah si Abah memuncak, Neng Engyo melihat dan memutuskan untuk kabur begitu saja. Setelah itu, si Abah menutup diri dari Jiwo maupun dari Neng Engyo. Selang kejadian tersebut, si Jiwo mendapatkan penghargaan sastra tahunan dari novel. Selang kejadian tersebut, si Jiwo mendapatkan penghargaan sastra tahunan atas novel yang berjudul Engyo yang ditulis oleh si Abah. Ironisnya lagi, si Abah harus memberikan pidato dan ucapan selamat kepada si Jiwo atas penghargaan tersebut.
Lalu musim pun berganti, terlihat salju sudah menghiasi pekarangan rumah si Abah. Dan terlihat juga Neng Engyo datang membawa kue dan hadiah ulang tahun untuk si Abah. Di malam harinya, si Jiwo pun datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Abah. Karena suasana begitu canggung, Jiwo memutuskan untuk pamit pulang. Tapi si Abah menahannya dan menyuruh Jiwo untuk ikut merayakan ulang tahun bersamanya. Malam semakin berlalu, mereka sudah asyik makan dan mabuk-mabukan sambil berbincang-bincang. Karena sudah terlalu larut dan kondisi si Jiwo yang mabuk, si Abah menyuruhnya tidur di ruangan kerjanya. Dan si Abah pun mengantar Engyo keluar rumah untuk pulang. Tetapi yang terjadi, Engyo cuma pura-pura pulang lalu masuk kembali ke rumah si Abah. Dan yang selanjutnya terjadi adalah terdengar suara desahan. Di ruangan kerja si Abah. Si Abah pun menjadi penasaran dan ingin melihat siapa yang sudah kurang ajar enak-enak di tempat kerjanya. Setelah kesana kemari mencari celah untuk mengintip, betapa terkejutnya saya, apalagi si Abah, melihat wanita yang dicintainya sedang dipusreng oleh muridnya sendiri. Lalu si Abah hanya bisa lesu, lunglai, tak berdaya di dalam mobilnya. Entah bisikan juri dari mana, si Abah punya ide untuk mengempeskan ban mobil si Jiwo. Yang ternyata itu siasat si Abah supaya si Jiwo balik lagi dan pakai mobil si Abah. Yang ternyata juga mobil si Abah ini sudah disetting untuk mencelakai si Jiwo. Dan benar saja, di perjalanan pulang, mobil yang dikendarai Jiwo menabrak pembatas jalan dan lalu dibawa ke bengkel. Dan dijelaskanlah oleh si emang bengkel kalau mobilnya sengaja disetting gitu. Tanpa menduga-duga, si Jiwo langsung tahu kalau ini perbuatan si Abah. Sambil dipenuhi emosi, tak sengaja mobilnya berciuman dengan mobil lain yang menyebabkan mobil Jiwo diserele ke jurang dan menyebabkan Jiwo meninggal di tempat. Innalillahi. Lalu scene selanjutnya menampilkan Enggo yang sedang berada di kelas. Tiba-tiba menerima telepon dari si Abah. Kurang lebih isinya itu adalah si Abah telah membunuh si Jiwo. Sontak si Neng Engyo ngibrit pulang untuk mengecek hal tersebut. Di perjalanan pulang, Engyo melihat mobil si Abah yang sedang diangkut oleh mobil Megatron, yang menandakan kalau perkataan si Abah itu benar. Beberapa hari setelahnya, Engyo pergi menuju toko buku untuk membaca cerita keseluruhan yang Engyo dan si Abah lalui selama ini. Di scene terakhir, diperlihatkan Engyo datang ke rumah si Abah dengan membawa sebungkut bunga dan bercerita tentang masalahnya selama ini yang membuat Engyo pada akhirnya bisa sampai ke rumah si Abah. Sambil lagedai dan mata terpejam, si Abah mendengarkan cerita dari Engyo sampai akhir. Sampai Engyo mengucapkan selamat tinggal kepada si Abah, diiringi air mata yang jatuh membasahi pipi. Dan si Abah pun hanya membalas dengan mengucapkan, "Titi DJ, hati-hati di jalan." Ngantuk atuh. Si Abah juga mengucapkan selamat tinggal kepada Engyo sambil meneteskan air mata yang jatuh ke kasur. Dan film pun tamat. Terkoyak hati saya menonton film ini. Saya kira film ini bakal pure drama romantik mengharukan kisah cinta antara gadis SMA bernama Han Eun-gyo yang diperankan oleh Kim Go-eun dan kakek berusia 70-an bernama Lee Chuk-yo yang diperankan oleh Park Hae-il. Ternyata murid sialan tak tahu diri yang bernama Seo Ji-woo yang diperankan oleh Kim Mu-yeol malah menikung cinta sang guru yang sangat dihormati ini dengan cara ngapus rank si Eun-gyo. Ceritanya memang cukup sadis mengiris hati. Nah, dikarenakan cerita yang ditulis oleh Jung Ji-woo dan disutradai orang yang sama ini sangat bagus, berhasil mendapatkan beberapa nominasi dan juara untuk film maupun aktor dan aktris yang ikut serta. Di film ini juga, Kim Go-eun berhasil menyabet beberapa penghargaan gelar bergengsi. Ya, pokoknya film ini cocok buat kamu yang pengen menyakiti hati sendiri.
Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Apabila kalian terhibur, silahkan subscribe channelnya. Dipersilahkan juga request film dengan komen di bawah. Dan selamat jumpa di video selanjutnya.